Saya ajak Anda untuk berimajiner. Apa sih berimajiner? Membayangkan. Andaikan Anda, andaikan kita, walaupun mustahil, namanya juga bayangan ya. Hadir pada saat Rasulullah menyampaikan sabda ini. Kira-kira apa yang Anda akan jumpai di sana? Ya, karena ada dikatakan kitabullah dan sunnah Rasul. Apakah beliau mengacungkan dua benda itu? Nah, kitabullah nih, Al-Quran, wasunnah Rasul, nanti ada orang yang nyusun. Kan mustahil begitu, saudara. Sesuatu yang sangat mustahil dan aneh ketika saudara mengatakan kitabullahnya itu adalah Al-Quran yang 30 juz ini dan sunnah Nabi yang dibukukan, yang dikitabkan Bukhari, Muslim, ya, Ibnu Majah dan lain-lain banyak kitab hadis, Kitabul Hadis yang disusun kemudian jauh setelah Rasul wafat, sedangkan Al-Quran juga 30 juz disusun di zaman Utsman. Kitabullah yang dimaksud oleh hadis ini adalah Al-Quran sekarang. Sunnah Nabi yang kita dapati sekarang adalah kitab-kitab hadis. Kan? Ya itulah sekali lagi pemahaman agama. Kita memahami kitabullah itu adalah Al-Quran 30 juz, Rasulullah tidak. Kenapa tidak? Ya Qurannya belum ada yang 30 juz. Apalagi kitab-kitab hadis. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Para pemirsa yang semoga dan yang senantiasa dirahmati Allah serta dimudahkan di dalam memahami ayat-ayatnya sehingga oleh karenanya kita dapat melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya, tentunya sesuai dan selaras dengan sunnah para nabi-nabinya, utamanya Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa yang dirahmati Allah, salam jumpa kembali dalam saluran kajian berpikir ini. Saluran yang senantiasa mengajak Anda dan kita semua untuk senantiasa berpikir dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai satu bukti bahwa kita ini memang benar-benar beribadah kepada Allah yang tentunya mengaktifkan daya pikir kita untuk senantiasa paham akan apa yang diperintahkan dan paham akan apa yang disunnahkan. Demikian ibadah itu selayaknya dan semestinya. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita kembali mengkaji ayat-ayat Allah dan juga ada di sini hadis Nabi yang sangat populer ini ya, tentang kitabullah dan sunnah. Lalu saya cantumkan judul pemahaman Islam ya versi keagamaan.
Nah, ini versi keagamaan yang rentan berselisih dan berfirqah. Ini yang akan kita jadikan materi, yang kita angkat ke permukaan agar umat tahu petanya, di mana kita berdiri, di kelompok mana kita berada, dan seperti apa keyakinannya, pemahamannya, dan lain-lainnya di dalam memahami Al-Quran, di dalam memahami hadis, di dalam memahami Islam. Ini yang akan kita jadikan materi. Nah, saudara pemirsa, ini juga sudah populer nih hadisnya nih, bahwa umat itu ya akan berpecah belah. Ini ayatnya. Dan hadisnya adalah umat beragama. Nah, ini makanya saya ambil versinya adalah keagamaan. Ya. Ada Yahudi, ada Nasrani, ada Islam. Nah, ini pegangannya adalah Taurat. Ini adalah Injil, yang mereka menyebutnya adalah Bible. Kemudian ini Al-Quran. Nah, ini. Nah, ini kata Nabi berpecah belah menjadi 71. Yang ini Nasrani 72. Dan Islam nambah lagi jadi 73. Itu dulu ketika disabdakan oleh Rasulullah. Ini populer ya. Yang semuanya nanti ya mengklaim akulah yang benar. Kamilah yang benar, maksudnya bukan aku ya. Karena ini golongan. Kamilah yang benar. Kelompok kamilah yang benar. Jadi masing-masing mengklaim. Makanya itu tadi timbul perselisihan. Nah, ini ya jauh-jauh hari Allah sudah katakan seperti ini dalam firman-Nya. Bismillahirrahmanirrahim. Minalladzina faraqu. Dari orang-orang ya yang berpecah belah, faroku, yang berpecah belah, yang memecah belah, dinahu, din mereka, wakanu siaan. Tiap-tiap golongannya, ya, nih, tiap-tiap golongannya, ya, kulu di sini hisbin bimaladaihim farihun, bangga terhadap apa yang ada pada golongan mereka. Faroha. Ya. Bahkan kadangkala faroha ini bisa dimaknai adalah merasa bangga, bahkan jadi timbulnya kesombongan. Ya. Nah, jadi ini ayatnya, ini sabdanya. Begitu. Jadi ayatnya sedemikian rupa, ya. Jadi kalimat din itu, ya, yang orang hari ini diartikan sebagai agama, diterjemahkan sebagai agama, ya, itu istilah sekarang. Kalau istilah dulu nggak ada. Jadi istilah dulu itu namanya millah. Artinya ajaran. Walantardo ankal yahudu walan nasoro hatta tatabi millatahum. Millah. Ya. Kalau dulu ya nggak ada istilah agama. Ya, nggak ada. Nah, yang ada apa?
Dulu itu istilahnya millah, ya, artinya ajaran. Ini kan definisi sebenarnya yang mereka buat. Kalau dulu istilahnya millah atau ajaran. Nah, ada ajaran Yahudi, ada ajaran Nasrani, ada ajaran Islam, kan begitu. Nah, makanya sekarang ini sebutannya bukan milah lagi, tapi sebutannya agama. Yahudi, agama Nasrani, agama Islam. Makanya saya di sini materinya ya keagamaan. Begitu saudara. Nah, artinya apa? Orang Yahudi memahami Taurat, tetapi berbeda-beda tafsirnya. Sehingga timbullah 71 golongan yang memahami Taurat secara berbeda. Begitu pula Nasrani memahami Injil berbeda-beda tafsirnya. Timbullah 72 golongan. Nah, demikian pula dengan Islam, umatnya. Memahami Al-Quran berbagai-bagai tafsir. Maka timbulnya golongan-golongan. Itulah yang mereka banggakan tiap-tiap golongan. Dan bahkan dari sini nggak sampai di sini saja. Mengklaim golongannya lah yang paling benar. Yang lain nggak tahu kan begitu kan istilahnya. Ya bisa jadi itu akhirnya konotasinya dia benar kita salah. Makanya timbullah perselisihan. Nah itu saudara. Nah jadi mari kita lihat ya bagaimana proses terjadinya sebuah kelompok, sebuah golongan, sebuah firqah di situ ya. Nah tadi yang saya katakan ya ini terjadi karena di sini memahami Al-Quran nih ya. Afala ya sekarang berarti Islam ya. Ya, fokusnya kepada Islam ini sudah masa lampau. Dah, mereka juga masing-masing punya urusan. Nah, urusan kita adalah ya ke dalam ke umat Islam. Kalau boleh saya katakan ini merupakan otokritik. Yang tersinggung berarti ngerti dia. Nah, yang tersinggung berarti dia berpikir sebenarnya. Persoalannya hanya nerima apa enggak itu aja. Ya. Persoalannya nanti ujiannya bagi mereka dan bagi kita tentunya adalah mereka menyadari, memahami, lalu nerima enggak gitu aja. Nah, di sini saudara ayatnya. Surat An-Nisa 82. Silakan dibuka. Kalau tadi surat 30 Ar-Rum 32. Afala yatadabbarunal Qur'an. Apakah kalian tidak memperhatikan Al-Qur'an? Tadabbur. Ini sering juga keliru memahami. Tadabbur Quran itu melihat alam. Meskipun itu juga tidak salah. Oh diklaim keliru Pak Ustadz, maksudnya keliru objek. Objeknya utamanya adalah kondisi sosial. Objeknya adalah orang. Objeknya adalah masyarakat. Itu yang dimaksud dengan tadabbur. Yang dimaksudkan oleh ayat ini. Ya, bukan lihat bagaimana keindahan gunung, bagaimana keindahan ngarai, bagaimana keindahan alam semesta. Ya. Kenapa saya katakan mestinya jangan itu? Ya nantinya kagak nyampe kepada apa yang dituju. Maksud yang dituju itu maksudnya. Makanya tadi saya bilang tafsirnya macam-macam. Ya, apakah kalian tidak memperhatikan Quran? Nih kan kesini lagi nyari. Ya, walau kana min indi ghairillah. Sekiranya Al-Quran ini bukan dari sisi Allah, apanya? Pemahamannya. Ya. Semua orang yakin, semua orang tahu
Semua orang ngerti bahwa Al-Quran itu dari Allah. Ya, ini kan sekiranya ya, lawajadu fihi, niscaya akan didapati di dalamnya ikhtilafan katsir, perselisihan, perbedaan, pertarungan yang banyak. Begitu. Ini kan fakta. Rasulullah informasikan ini jauh-jauh hari. Artinya perselisihan itu adalah sesuatu yang niscaya. Sesuatu yang pasti ada. Banyak perbedaan memahami Quran. Paham sampai di sini, saudara? Efeknya adalah 73 golongan. Dari berbeda-bedanya Al-Quran. Nah, kalau begitu pertanyaannya, karena faktanya banyak, gitu kan? Dan di sini adalah bentuk sekiranya kalimatnya, artinya Al-Quran itu tidak ada yang berselisih, tidak ada yang salah, tidak ada yang kacau, tidak ada yang ruwet, tidak ada yang kusut, bahwa Al-Quran itu isinya benar dan tidak ada yang bertentangan satu dengan yang lain. Nah, pertanyaannya, lalu dari mana timbulnya itu? Perbedaan dan perselisihan itu dari manusia itu sendiri di dalam cara memahami. Nah, jadi itulah yang disebut dengan tafsir atas pemahaman manusia. Kalau Allah yang memberikan pemahaman, nggak mungkin. Dengan demikian, fakta menunjukkan bahwa apa yang ditafsirkan, apa yang dipahami, bukan dari pemahaman yang Allah kehendaki. Paham sampai di sini, saudara? Kok Pak berbeda antara satu dan yang? Iya, karena itu tafsir manusia. Tapi kalau Allah yang memberikan pemahaman kepada kita, sebagaimana Allah memahamkan kepada Nabi, nggak akan keliru, nggak akan berselisih. Kan begitu, saudara? Ya, paham ini? Ya, karena Allah sudah punya cara bagaimana memahamkan kepada manusia. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Pernah udah saya bahas. Tinggal cari aja di video saya tentang bagaimana cara Allah memahamkan Al-Quran kepada kita. Nah, kalau yang berselisih satu dengan yang lainnya berarti bukan dari Allah pemahamannya. Kan simpel memahaminya. Jadi yang berselisih itu tanda bahwa itu bukan Allah yang memahamkan. Nah, itu saudara. Ya. Nah, kita buktikan lagi. Di dalam memahami sunnah dalam konteks hadis ini. Taraktu fikum, aku tinggalkan kepada kalian amroin, dua hal, dua urusan, dua hal yang penting, amroini. Dengan apa? Jaminan lan tadillu abada. Ya, lan tadillu abada. Tidak akan sesat selama-lamanya. Ya. Ma in tamassaktum bihima, ini kurang ya. Terhadap apa yang ada di antara keduanya itu, ya, yaitu kitabullah wa sunnah. Wa sunnah rasuluh. Dan sunnah nabinya, yaitu Muhammad Rasulullah. Nah, jadi
Ini sangat populer. Dan ada jaminan dari Rasul bahwa kapanpun kamu ya berada, dimanapun dan kapanpun kamu berada, selama berpegang kepada keduanya, kitabullah dan sunnah, jaminannya akan terbimbing alias tidak sesat. Mari kita berpikir. Saya selalu ngajak berpikir. Ketika dilantunkan, ketika dilisankan oleh Rasulullah sabda ini, saya ajak Anda untuk berimajiner. Apa sih berimajiner? Membayangkan. Ya, membayangkan. Andaikan kita, walaupun mustahil, namanya juga bayangan ya. Hadir pada saat Rasulullah menyampaikan sabda ini. Kira-kira apa yang Anda akan jumpai di sana? Ya, karena ada dikatakan kitabullah dan sunnah Rasul. Apakah beliau mengacungkan dua benda itu? Nah, kitabullah nih, Al-Quran, wa sunnah Rasul, nanti ada orang yang nyusun. Kan mustahil begitu, saudara. Sesuatu yang sangat mustahil dan aneh ketika saudara mengatakan kitabullahnya itu adalah Al-Quran yang 30 juz ini dan sunnah Nabi yang dibukukan, yang dikitabkan Bukhari, Muslim, ya, Ibnu Majah dan lain-lain banyak kitab hadis, Kitabul Hadis yang disusun kemudian jauh setelah Rasul wafat, sedangkan Al-Quran juga 30 juz disusun di zaman Utsman, ya. Lalu apa yang Anda jumpai andaikan Anda hidup pada waktu itu? Ini kan pertanyaan besar yang nggak bisa dijawab, sulit dijawab. Nah, makanya tafsir yang harus menjawab kan. Kitabullah yang dimaksud oleh hadis ini adalah Al-Quran sekarang. Sunnah Nabi yang kita dapati sekarang adalah kitab-kitab hadis. Kan? Ya itulah sekali lagi pemahaman agama. Kan nggak bisa dipungkiri. Dan faktanya ini memahami kitabullahnya Al-Quran, memahami sunnah Rasulnya atau sunnah Nabinya adalah kitabul hadis, hasilnya ini 73 golongan. Itu dulu lah, sekarang gimana? Ya, ya udah nggak hitung mungkin ya. Nah, mari kita jabarkan yang 73 golongan ini secara garis besar saja ya, secara garis besar saja. Nah, biar Anda paham. Ya. Dulu di zaman Nabi, kemudian setelahnya ada yang namanya aliran. Nah, ada yang namanya aliran di dalam memahami Islam berdasarkan Al-Quran. Mana nih? Ada aliran Qadariyah, lalu Jabariyah, lalu Mu'tazilah, lalu Murji'ah, lalu ada Syiah. Tuh, saudara. Itulah aliran-aliran. Bahkan ada Khawarij.
Hawarij. Orang yang keluar dari barisan Ali, Hawarij. Ya, orang yang mendukung Ali, Syiah. Orang yang di tengah-tengah, Mu'tazilah. Orang yang abstain, Murji'ah. Begitu. Itu pemikiran. Dia melihat kenyataan umat seperti itu, masuk ke dalam pemikirannya. Dan pemikiran itulah kemudian menjadi sebuah faham. Begitu saudara. Ya, menjadi faham di kalangan umat Islam kala itu. Ada faham ahlu sunnah. Kemudian ada juga faham, ya, ada faham ahlu sunnah, ada faham salafi. Ya, ini sebelumnya namanya sunni. Kemudian ada faham, ini jadi faham nih di sini, Syiah. Syiah Imamiyah, paham itu namanya. Kemudian muncul juga paham Wahabiyah. Wahabiyah. Salafiyah sama juga. Nah, ini paham-paham. Ya. Itu paham. Masih ada lagi, tentunya banyak. Nah, ini yang tercatat aja, Ahmadiyah. Itu juga paham. Nah, dari faham itulah ya muncul yang namanya firqah. Firqah, golongan-golongan. Ya. Golongan-golongan itulah yang kemudian muncul. Jadi setelah menjadi faham, ya. Nah, orang-orang yang berfaham ahlu sunnah itu berkumpul berjamaah menjadi satu golongan firqah. Nah, ahlu sunnahnya menjadi akidahnya. Akidah ahlu sunnah berada di lingkungan kelompok-kelompok yang seakidah, yang sama keyakinannya tentang ahlu sunnah. Makanya di sini firqah jadinya. Jadi firqah ahlu sunnah. Begitu. Ya, ini juga jadi firqah. Syiah. Jadi firqah. Ya kan? Nah, ini pun juga sama jadi firqah. Yang kemudian dikenal dengan sekarang ini Salafi Wahabi. Tuh. Gitu saudara. Jadi firqah. Golongan. Nah, ini pakainya mazhab. Salafi Wahabi non mazhab. Tapi sebenarnya juga ada mazhabnya, cuman kagak dijadikan tidak dipopulerkan. Ya. Ibnu Taimiyah itu mulai di situ. Ya, yang dengan kitabnya Majmu'ul Fatawa. Kalau ini mazhabnya ada 4. Hambali, Syafi'i, Maliki. Ya. Ada 4 imam mazhab. Nah, itu firqah namanya. Golongan-golongan besar di dalam umat Islam. Ya, sebenarnya banyak. Nih, tadi 73 bahkan mungkin lebih sekarang ini. Ini saya ambil yang dikenal dan yang besar-besar aja, saudara. Nah, yang terakhir baru masuk ke sini. Hizb. Nah, golongan-golongan itu kemudian mengkapitalisasi diri. Golongan ini mengkapitalisasi diri menjadi sebuah
golongan yang sifatnya lebih mengikat. Kalau ini masih umum. Masih umum. Artinya yang punya akidah Ahlus Sunnah tuh banyak. Gitu. Yang punya akidah Syiah juga banyak. Yang punya akidah Salafi, Wahabi juga banyak. Begitu kan? Nah, kalau sudah dikapitalisasi itu baru namanya hizb. Ya. Apa itu hizb? Organisasi. Sudah mengorganisir diri. Nah bentuknya NU. Muhammadiyah. Muhammadiyah. Ada Persis. Kalau dari luar, Ikhwanul Muslimin. Hizbut Tahrir. Gitu. Yang terbaru FPI. Ini hizb, saudara. Yang sudah pernah dibubarkan HTI. Nah, ini di luar ya, di luar negeri ini. Nah, ini dalam negeri HTI. Bahkan juga pernah ada dalam negeri Ikhwanul Muslimin Indonesia. Ya. Tapi ini tidak berkembang, ini dibubarkan. Satu lagi ada Khilafatul Muslimin. Khilafatul Muslimin. Ini juga udah dibubarkan di Lampung pusatnya. Jadi yang masih ada ini NU, Muhammadiyah, Persis, FPI yang besarnya. Yang kecil-kecilnya kita nggak tahu, banyak. Nah ini sudah dikapitalisasi dari yang sekedar kelompok, ya, yang bahkan ini mempunyai badan hukum, gitu istilahnya, saudara, dan bersifat keanggotaan, ya, walaupun tidak ada baiat seperti LDII, ini juga sama nih, ya, sudah bersifat hizb. Mengkapitalisasi. Apa sih kapitalisasi itu? Maksudnya itu kan istilah yang digunakan di dalam perekonomian. Ya, dalam menyusun keuangan. Kapitalisasi itu artinya jadi dia tuh resmi punya badan hukum. Keanggotaannya jelas, kepengurusannya jelas. Nah, yang nggak masuk ke kapitalisasi atau hizb ini adalah justru Salafi Wahabi. Dia mah abur aja begitu. Kemana aja dia mau sholat di mana, kayak mau sholat di mana. Yang jelas selama dia adalah muslim, ya dia berjamaah di situ. Jadi tidak mempunyai jamaah khusus seperti ini. Itu Wahabi Salafi. Nah saya memang kenal demikian ini dari muda itu di gerakan-gerakan. Baur di gerakan-gerakan ini banyak. Jadi makanya seperti inilah hasilnya. Nah inilah yang disebut di dalam Al-Quran hizb. Ya, orang bilang partai. Ya kalau mau dimasukin bisa sih. PKS masuk. Bulan Bintang masuk. Masyumi masuk. Ke sini. Nah, kan Anda bisa lihat petanya. Di sini atau di sini atau hanya sekedar paham. Itu. Nah, ini berpotensi besar umat berselisih, berbeda paham tentang ajaran Allah, Islam. Makanya saya katakan rentan. Ini kan rentan ini, fakta ini. Makanya saya bilang kan, afala yatadabbarunal Quran, ini tadaburnya ke sini. Bukan ngeliatin gunung. Tadabur kok ngeliat gunung, lihat kali, lihat sungai, ngeliat air terjun. Bukan ke sana objeknya, ke sini. Karena urusan Al-Quran itu urusan manusia. Tentang kehidupan sosial, tentang permasalahan ekonomi, politik, pendidikan, dan lain-lain. Dan ini urusannya sosial ya. Tadabur kok ngeliat gunung. Itu mau orang tur namanya. Piknik. Nah itu. Jadi kan ini beda-beda memahami tentang ajaran Allah, tentang Islam, tentang sunnah. Ya, kan ini bukti.
Hadis ini membuktikan bahwa persepsi kita dengan Rasulullah berbeda. Kita tuh umat Islam hari ini memahami hadis ini berbeda dengan apa yang dimaksudkan oleh Rasulullah. Kita memahami kitabullah itu adalah Al-Quran 30 juz, Rasulullah tidak. Kenapa tidak? Ya Qurannya belum ada yang 30 juz. Apalagi kitab-kitab hadis. Mikir, makanya mikir. Sohe ini hadis. Populer lagi. Jadi gimana Pak Ustadz jawabannya? Nah itu. Jawabannya adalah. Catat. Ya. Kataballah. Kalimat kataballah. Ketetapan. Kutiba alaikum. Dan saat itu Rasulullah berkata kepada hadirin yang ada di situ, telah aku tetapkan, berarti bicara kata Allah adalah hukum. Wasunnah, apa yang telah aku bangun. Jadi Rasul membangun sunnah. Dua hal. Yang dibangun apa loh Rasulullah? Al-Madinatul Munawwarah. Itu yang dibangun oleh Rasulullah. Itulah wujud sunnah. Lalu kata Allah, hukum Allah. Ya, kan bukan bicara Al-Quran. Tapi piagam Madinah. Itu hukum yang mengikat semua golongan yang ada di situ. Sehingga menjadi hadihi ummatukum ummatan wahidah. Tidak lagi bicara Muslim, Yahudi, Nasrani. Urusan keyakinan lu masing-masing. Nggak mesti menjadi Muslim. Kamu tetap dengan keyakinanmu, nggak dipaksa untuk menjadi Muslim, silakan Nasrani, Yahudi. Beribadah secara keagamaan, secara ajaran, vertikal, silakan. Tapi untuk urusan kata Allah dalam urusan sosial adalah piagam Madinah. Dan kesimpulannya kitabullah wa sunnah Rasul itu yang ditinggalkan oleh Rasulullah itu adalah Al-Madinah plus hukumnya. Paham? Beda kan? Beda. Ngomongin sunnah hadis. Ya pantas pada berselisih. Faruduhu ilallah wa rasul. Jika ada perselisihan, perbedaan pendapat, kembalikan kepada Allah. Kembalikan kepada Allah pakainya ayat. Ke ayat kembalinya. Kemudian kemana lagi? Ke hadis. Lah hadis dan kitabnya, Qurannya dipahami beda-beda masing-masing. Kan sampai sekarang nggak ketemu. Ini buktinya. Kembali kepada kitabullah, kembali kepada ayat-ayat. Begitu maksudnya. Enggak selesai. Lawang beda memahami. Ayat yang sama dipahami dengan cara yang berbeda. Ya buktinya hadis ini aja kan berbeda. Ayo mau apa? Itu fakta. Begitulah keadaan. Waqtasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Enggak bisa dipraktekin. Tafarraqunya jelas. Iktisamnya bersatunya ya di kelompoknya masing-masing. Jadi ayat itu masuk ya bersatu. Kalau sesama ahlu sunnah bersatu dia. Seakidah. Kan nggak mungkin ahlu sunnah bergabung dengan salafi, wahabi. Nggak mungkin. Kalau hanya sekedar sholat ya mungkin saja. Tapi akidahnya kan beda.
Ya, menata kesehariannya juga berbeda. Ya, contoh-contoh kecilnya kan banyak. Ya, kalau sholat umpamanya bekangkang begitu kan, nah itu tandanya Wahabi cirinya. Kalau sholatnya biasa aja gini, NU atau pada umumnya. Kalau celana cingkrang, berarti Wahabi kan begitu kan. Jidatnya hitam, ya masing-masing ada tandanya, ada ciri khasnya masing-masing. Ya, walaupun berbaur satu dengan yang lain dalam satu masjid, tapi kan ke ciri masing-masingnya, menandakan bahwa itu golongan yang berbeda. Gitu, Saudara. Ya, itu fakta lagi. Ya, jadi banyak Saudara fakta-faktanya banyak. Ya, jadi itulah yang saya maksudkan berpotensi untuk berselisih, ya, rentan dan berfirqah. Nah, ini faktanya firqah. Jadi apa yang dimaksudkan oleh Rasulullah? Kitabullah was sunnah Rasul yang dijamin ya Al-Madinah. Sistem yang dibangun oleh Rasulullah itulah yang ditinggalkan. Itulah yang akan membimbing, itulah yang tidak akan sesat. Ya. Ya kalau persoalan keyakinan tetap aja kan ada, ini namanya Ahlus Sunnah, yang namanya Syiah, Salafi tetap ada. Yang membimbing siapa? Enggak ada. Masing-masing mengklaim Ahlus Sunnah lah yang paling benar, Syiah lah yang paling benar, Salafi lah yang paling, Wahabi lah yang paling benar. Apalagi Syiah. Itu dua ini bukan Islam, Syiah itu. Enggak mempelajari sejarah. Nah, itu kan klaim namanya. Saling takfiri satu dengan yang lain. Nah, berkembang di sini juga. Kan satu dengan yang lain saling takfiri. Saling mengkafirkan satu dengan yang lain. Aku benar, kami benar, mereka salah. Tapi sama aja sebenarnya menurut penilaian Quran. Menurut penilaian sunnah. Begitu. Ya. Jadi itu yang tidak jaminannya, kata ini jamin Rasulullah nih lantadillu abada, ya, nggak akan sesat. Ya. Walaupun ini ada, katakan ini ada, tapi berada dalam lingkup Al-Madinah umpamanya begitu. Ya, dia nggak akan sesat. Arti sesat itu orang yang mensikapi perintah itu ya tidak jelas siapa yang memerintahkan. Dalam arti tidak jelas itu banyak perintah-perintah ya, hanya menukil ayat, hanya menukil hadis lalu dilaksanakan. Makanya saya bilang, saya tekankan di sini, jangan sekali-kali menukil ayat, menukil hadis lalu untuk menjustis orang. Apa dasarnya? Bukan hukum, kutipan ayat, kutipan hadis, bahkan kitab tafsir. Bahkan syarah hadis. Nggak boleh. Kalau berbicara hadis, Al-Quran kemudian hukum, berarti itu pemahaman tentang hukum yang diambil dari ayat Al-Quran, pemahaman tentang hukum yang diambil dari kitabul hadis, Bukhari, Muslim, dan lain-lain. Pemahaman namanya sifatnya. Nggak apa-apa itu mah. Untuk pengkayaan. Atau bahkan juga sebagai bahan ketika mau membuat hukum. Jadi Al-Quran yang primer, kemudian al-hadis, kitab hadis yang primer, kemudian tafsir Al-Quran, kemudian tafsir dari hadis yang namanya syarah, dan pendapat-pendapat ulama, itu semua bahan-bahan. Ketika ingin dijadikan hukum, nah itu bahan-bahannya. Nggak bisa bahan-bahan untuk menjustis. Makanya Al-Quran itu bukan hukum Islam. Tetapi sumber hukum Islam. Harus dibedakan. Sumber hukum Islam. Kitabul hadis sumber hukum Islam kedua. Tapi apakah nggak boleh diterapkan? Boleh. Asalkan di kelompoknya masing-masing. Nggak bisa mengikat umat di luar kelompoknya. Dan itu yang terjadi kan memang. Ya.
Hukum celana cingkrang ya berlaku di sini doang. Di kelompok Wahabi Salafi. Nggak bisa diterapkan di NU. Nggak bisa diterapkan di Persis. Nggak bisa diterapkan di golongan-golongan yang lain. Nggak bisa. Ya, karena nggak bisa ditolak, jangan ngatain. Bid'ah. Musyrik, nggak boleh begitu. Makanya tadi. Nah itulah pemahaman kalau memahami Islam hanya dari sisi keagamaan doang. Begitu menyelesaikan politik yang sedang berkembang, gak ada orang berani ngomongin ayat, gak ada orang berani ngomongin hadis tentang politik yang berkembang dan kejahatan-kejahatan yang berkembang saat ini. Takut dibilang agamis. Ya. Anda lihat di TV, wah ini bukan soal agama nih. Ya. BOP bukan soal agama. Perangnya Israel dengan Iran, perangnya Israel dengan Palestina itu bukan soal agama. Ya. Dihalusin itu soal kemanusiaan. Itu akibat memahami Islam dari sudut pandang agama. Jadi nggak ada orang mengambil keputusan, orang mengambil langkah-langkah, orang menjalankan prinsip-prinsip berdasarkan apa yang dikehendaki oleh Allah dan Rasul. Alergi ngomongin ayat, alergi ngomongin hadis. Kalau sudah di ranah politik, kalau sudah di ranah ekonomi, kalau sudah di ranah yang lain. Khusus kalau yang namanya bicara Quran itu cuma kiai dan ulama saja, ustadz untuk ngomonginnya itu. Tapi nanti ustadz dan ulama kenyataannya ngomongin politik. Berapa banyak ustadz dan ulama hari ini yang membicarakan tentang masalah BOP. Ngomongin masalah korupsi, ngomongin masalah partai dan sebagainya. Tuh. Bapak lihat kan? Nah itulah saudara fakta. Ya. Jadi sekali lagi itulah fakta yang terjadi dan informasinya jauh dari zaman Musa mungkin sudah disampaikan tentang firqah, tentang hizb. Begitu saudara. Nah, untuk menjawab ini semua ya nggak ada lain. Kalau mau membangun sunnah ya rekonstruksi ulang sunnah. Baru nanti wujud Madinah. Kalau enggak ya selamanya begini. Ya. Makanya kalau saudara mau mengatakan masih Islam itu sebenarnya susah nunjuknya. Kenapa susah nunjuknya? Karena kalau dia omong mana Islam ya akan menunjuk ini. Hizb-hizb ini yang akan ditunjuk. Golongan-golongan yang akan ditunjuk. Apakah Muhammadiyah itu Islam? Bukan. Muhammadiyah itu ormas. Ormas Islam begitu, saudara. NU ormas Islam. MUI ormas Islam. FPI ormas Islam. Nggak bisa disebut itu Islam, nggak bisa. Kalau bagian dari Islam, ya. Karena isinya orang-orang Muslim di situ. Tapi kalau apakah itu Islam? Bukan. Nah, Islam bukan orang. Islam itu lembaga besar. Yang di dalamnya ada orang-orang. Rasulullah mewujudkannya. Dalam bentuk Al-Madinah. Jadi Al-Madinatul Munawwarah itu adalah Islam. Kok Pak nggak disebut negara Islam? Ya karena memang negara Islam itu rumusan. Wujudnya adalah Al-Madinah. Disitulah orang beribadah sempurna. Bisa mempraktekkan atiullah, wa atiur rasul, wa ulil amri. Kalau sekarang ibadah, ya hanya mahdoh saja yang bisa dilakukan. Hanya vertikal doang.
Horizontalnya ya masing-masing golongan. Masing-masing golongan punya imam. Mempersatukannya gimana? Ya nggak gampang. Pemahamannya berbeda, gimana mau menyatu? Pemahamannya berbeda, disatuin ya susah. Kalaupun mau bisa bersatu, kalau ada tujuan yang sama, kalau ada kepentingan yang sama, baru bisa bersatu. Ntar kepentingannya sudah didapat, ya bubar lagi. Ya, ya itu kan waktu apa yang dikatakan berjilid-jilid di Monas, berkumpul tablik akbar itu yang dikomandoi oleh FPI itu kan semua golongan, semua paham itu kan bisa dikumpulin. Karena ada satu momen yang sama. Tapi setelah momen itu hilang ya bubar lagi masing-masing ke kelompoknya. Ya itu kan nggak mudah mempersatukan umat. Kecuali izin Allah. Sebagaimana yang dibangun oleh Rasulullah. Nah itulah saudara yang dapat saya sampaikan sehingga Anda bisa memposisikan diri di mana saya, di mana kita, di mana umat Islam sesungguhnya. Makanya wajar kalau hari ini musuh Islam sangat mudah menggunakan dan memanfaatkan umat Islam untuk kepentingan politiknya. Baik secara nasional maupun internasional. Seperti yang sekarang lagi viral. Ya. Jadi untuk menghantam umat Islam itu sendiri, kirim pasukan ke sana. Ya, dibungkus dengan kalimat yang indah. Peace. Perdamaian. Mana ada saudara musuh Islam kok membuat perdamaian? Nggak ada rumusnya. So, saudaramu lihat dari apa? Dari disiplin ilmu apalah, terserah. Mau politik, mau ekonomi, mau Al-Quran, mau Injil, mau kitab Taurat, apa aja semua silakan aja. Nggak match. Nggak akan klop gitu. Rumusan yang dipraktekin oleh ya politik global itu tuh pimpinan si Donald Trump itu nggak kena kemana-mana tuh nggak kena rumusannya nggak kena nggak nyampe bertolakan istilahnya ya jadi ingat hati-hati saudara saya mengenai wanti-wanti umat Islam yang seperti ini tuh rentan dipakai digunakan sebagai amunisi untuk menyerang dan menghancurkan umat Islam itu sendiri. Ya. Karena memang ya sunnahnya begitu. Kalau umat Islam nggak punya pemimpin, ya atau paling punya pemimpin lokal, itu nggak akan mampu menghadapi dahsyatnya kekuatan kaum kufar. Susah menghadapinya karena mereka menguasai segala hal. Ilah, saya katakan. Ini masih mending nih Syiah. Karena dalam sejarahnya dia memang punya pemahaman yang kuat sampai hari ini tentang daulah, tentang kekuasaan. Bahwa Islam mesti mempunyai kekuasaan. Maka yang bisa mengimbangi dari sekian banyaknya firqah atau faham itu hanya Syiah. Loh kok menghebatkan Syiah? Ya faktanya begitu. Syiah kan bukan Islam, terserah Anda itu memang udah disetting seperti itu yang namanya golongan-golongan itu dan itu fakta sejarah dan fakta politik hari ini. Ya. Jadi kalau mengklaim siapa yang paling benar, ini dalam kondisi kayak begini itu sulit. Ya. Yang paling pas koreksi diri. Koreksi golongan masing-masing. Apakah saya sudah pas, sudah nyunah, apa belum? Ya. Nah, di sininya juga akan lahir orang-orang yang benar-benar mentegakkan kalimatillah. Ya. Ya pasti lahir di sinilah.
Mau dari mana lagi? Masa dari luar bumi, di planet luar? Nggak mungkin, pasti akan lahir juga dari sini. Para mukmin yang memang benar-benar bersih dan ikhlas ingin li'ila'i kalimatillah. Ya, demikian. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin.